Oke, tadi saya tunjukkan perjamuan Tuhan yang benar. Ya, bagaimana kita melakukan perjamuan Tuhan. Bukan di dalam gedung gereja, bukan di dalam sebuah formalitas. Perjamuan Tuhan yang benar adalah di rumah. Ya, kita memecah roti, memecah-mecahkannya. Nah, kemudian kalau ada orang atau tetangga kita yang berkekurangan, kita ajak dia di rumah kita dan kita memecah roti kita buat dia. Itulah perjamuan Tuhan yang benar. Itu yang ada di dalam 1 Korintus 11, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak melakukan perjamuan Tuhan di dalam sinagog atau di dalam bait Allah. Tidak pernah ada sekalipun sejarah perjamuan Tuhan dilakukan di dalam gedung bait Allah atau sinagog, ya, yang itu baru ada di zaman Konsili Nikaya. Perjamuan Tuhan yang terus kemudian diberi nama perjamuan suci, perjamuan kudus, Holy Communion, sakramen dan segala macam. Itu semua istilah-istilah yang agamawi itu baru ada di zaman Nikaya. Sebelumnya tidak pernah ada. Kekristenan itu bukan sesuatu yang liturgis dan agamawi. Kekristenan itu adalah gaya hidup, ya. Jadi jangan pernah terjebak di dalam liturgis agamawi dan gaya hidup dan simbol-simbol. Karena kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Ya, di tempo hari Anda lihat bagaimana cara hidup seorang Kristen. Anda akan lihat cara hidup Kristen. Dan juga sebelumnya juga tentang kekristenan, apakah kekristenan itu, ya, saya tunjukkan bagaimana kekristenan yang benar. Nah, produk-produk yang Anda lihat hari ini di dalam gedung gereja adalah produk-produk hasil dari Konsili Nikaya. Adalah produk-produk hasil dari Konsili Nikaya. Sebelum Konsili Nikaya, orang-orang Kristen itu dipersekusi. Dan mereka tidak ada yang namanya punya gedung ibadah sendiri, punya gedung gereja besar-besar seperti itu, kemudian didekor pernak-pernik dengan gambar-gambar, dan bahkan nggak ada simbol-simbol apapun. Satu-satunya simbol yang digunakan adalah simbol ikan. Itu bukan untuk ibadah, tetapi simbol ikan itu digunakan, ya, simbol ikan, ya, itu digunakan di pintu rumah mereka sebagai kode rahasia bahwa ini rumahnya orang Kristen. Jadi mereka tahu, oh ini rumahnya orang Kristen. Nah, ketika Konsili Nikaya, kemudian mereka mulai menggunakan simbol salib. Pertama kali ada Konstantin, Kaisar Konstantin. Dia waktu perang dia hampir kalah, kemudian dia mendapat penglihatan di langit ada salib yang besar. Salibnya pun bukan salib yang untuk menyalibkan Yesus, tetapi salib yang ada dekoratif gitu, ya. Yang itu kemudian simbol salib itu digambarkan di seluruh tamengnya pasukan Konstantin, dan kemudian taruh banner besar-besar di atas istananya Konstantin itu, simbol salib itu. Dengan ini kamu akan memenangkan pertempuran. Nah, tidak pernah kekristenan diajari untuk berperang melawan darah dan daging. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi ada kekristenan yang mengajarkan untuk membunuh dan menyingkirkan orang-orang, bunuh secara hurufiah. Itu bukan Kristen, itu bukan ajaran Yesus, bukan ajaran para rasul. Dan karena memang ada banyak sekali gereja-gereja sudah menyimpang dari ajaran Yesus dan para rasul. Mereka mengajarkan dogma, bukan ajarannya Yesus dan para rasul. Kalau nggak percaya, Anda lihat di Alkitab, nanti, ya, semua Alkitab Anda, apa yang dilakukan oleh gereja Anda hari ini, apakah ada di Alkitab Anda? Ya, apakah yang dilakukan gereja Anda hari ini ada tertulis di dalam Alkitab Anda? Nah, nanti Anda akan terkaget-kaget dari mana asal usulnya, ya, cara perjamuan kudusnya yang Anda lakukan itu. Karena Yesus tidak melakukan perjamuan kudus dengan cara seperti hosti kecil-kecil dan pakai cawan kecil-kecil begitu, ya.
Enggak, ya, tetapi seperti yang tadi tadi saya tunjukkan. Itu seperti itu, dipecah roti itu benar-benar roti karena mereka memang makannya roti. Nah, kalau boleh nggak roti ganti nasi? Boleh, karena itu adalah perjamuan Tuhan. Masalahnya bukan di rotinya, tetapi adalah ketika dia memecah roti, membagi hidup Anda. Ya, perbuatlah ini untuk mengenang akan aku. Artinya apa? Nanti kapan-kapan kita bicara khusus tentang perjamuan Tuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang dasar dulu. Bagaimana sih kita memahami Alkitab Kristen? Lihat ya, kita akan lihat kita mulai dari perjanjian baru. Kalau kita lihat Alkitab kita adalah sebuah perjanjian, ya. Alkitab ini adalah sebuah perjanjian, bukan kontrak. Saya sudah bahas ya. Alkitab itu sebuah perjanjian, bukan kontrak. Perjanjian ini bukan perjanjian kontrak, tapi yang dimaksud adalah covenant. Perjanjian covenant. Apa itu covenant? Covenant adalah dua belah pihak. Dua belah pihak ini harus menggenapi perjanjian itu. Jadi nggak bisa dibatalkan secara sepihak, tidak bisa dibatalkan, dan sekalipun itu sudah digenapi oleh yang satu, yang lain harus ikut menggenapi juga. Kalau enggak, covenant ini enggak tuntas. Nah, perjanjian antara Tuhan dengan manusia, Tuhan antara Yehova Elohim dengan manusia, Yehova Elohim sudah menggenapinya dan manusia harus menggenapinya, menggenapi perjanjian itu. Nah, perjanjian itu dan ini adalah sebuah perjanjian kehidupan, covenant kehidupan. Nah, sama dengan perjanjian antara Allah dengan manusia, pernikahan juga seperti itu. Makanya tidak ada perceraian, tidak boleh ada perceraian. Sekalipun ya pasangan salah satunya selingkuh. Nah, tetapi kalau di dalam Alkitab disebut kecuali karena perzinahan. Nah, itu dalam bahasa aslinya nggak seperti itu ya. Dalam bahasa aslinya itu ada perzinahan yang dilakukan orang Yahudi itu mengenal ketika menikah itu pertunangan dan perkawinan. Nah, ketika dia masih pertunangan, belum moikau, dia belum berhubungan intim dengan suami istri, kemudian salah satu itu berzina, maka itu boleh dicerai. Tapi kalau sudah terikat dalam suami istri, itu nggak boleh. Ya, itu intinya seperti itu. Nanti juga kita kapan-kapan akan bahas tentang pernikahan, perceraian dalam pernikahan. Itulah sebabnya sinode kami dan pengajaran yang saya ajarkan, apapun alasannya tidak boleh bercerai. Apapun alasannya tidak boleh bercerai. Ya, itu yang saya ajarkan. Seperti dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, makanya Alkitab kita yang kita baca dalam terjemahan sudah sangat kontekstual dan sudah banyak sekali diturunkan. Karena Alkitab LAI tidak menerjemahkan dari bahasa asli, tapi melainkan dari terjemahan, dari terjemahan yang lain, sehingga memang akan terjadi banyak sekali terjemahan-terjemahan yang meleset. Apakah salah? Enggak. Jadi kita nggak bisa berkata mempersalahkan LAI karena LAI menerjemahkannya sesuai dengan kontekstual dengan pemahaman kita hari ini, tetapi berusaha menghilangkan dogma dari Alkitab tersebut. Jadi tetap lebih baik dibandingkan dengan Alkitab Dunia Baru dan ILT yang jelas-jelas dia menaruhkan dogmanya dia. Nah, itu nggak boleh. Nah, kesalahan dari LAI adalah karena berusaha kontekstual dengan budaya Indonesia, maka terjadi pergeseran makna dari makna sesungguhnya. Nah, sehingga menjadi saran bagi LAI agar di kemudian hari, mengingat jumlah Kristen di Indonesia cukup banyak, maka LAI saya sarankan untuk menerjemahkan dari bahasa asli langsung, bukan dari terjemahan lagi. Ya, itu saran dari saya, masukan dari saya.
sebagai seorang apologet dan yang saya sudah banyak membaca Alkitab terjemahan yang lain. Nah, kalau Anda lihat Alkitab terjemahan yang paling baik saat ini yang saya pergunakan adalah The Net Bible dan ELB 71 bahasa Jerman. The Net Bible itu New English Translation dalam bahasa Inggris. The Net Bible Anda bisa. Karena di situ ada komentari. Terjemahnya juga kurang bagus, tapi ada komentarinya. Jadi kita bisa memberikan perbandingan maknanya dengan bahasa aslinya. Gitu ya di komentarinya itu. Nah, kemudian ada juga ELB 71 karena gramatikalnya bahasa Jerman hampir sama dengan bahasa Ibrani dan Yunani, sedikit berbeda tetapi sangat jelas untuk menentukan datif, akusatif, genetif, ya itu semua kita jelas. Kalau di bahasa Indonesia nggak jelas ya, bahasa Inggris pun kurang jelas, maskulin femininnya pun nggak jelas ya. Kalau ini punyanya siapa, ini kata kerjanya punya siapa, ininya punya siapa, nah itu kita nggak jelas. Nah, kalau di dalam bahasa Jerman lebih jelas, namun tetap lebih baik karena kita sekarang sudah punya tools, ya di internet ada banyak sekali tools seperti Bible Hub, Sabda.org, Logos.com, ya The Olive Tree. Anda bisa pakai semua itu tools, jadi gunakanlah bahasa aslinya. Sangat mudah sekali mempelajari Alkitab. Ya, untuk berusaha belajar mandiri dengan Alkitab selama Anda tahu pakemnya. Nah, yang hari ini kita mau pelajari adalah bagaimana pakemnya itu. Ya, untuk lebih detailnya tentu saya nggak bisa kasih lengkap karena ini adalah pelajaran kelas evangelis selama 4 bulan. Ada 36 kali pertemuan, 36 sampai 40 kali pertemuan. Kalau Anda ingin ikut dalam kelas evangelis, Anda bisa mendaftar ya di hagios.eu@gmail.com. Nah, oh ya, ada komentar di Zoom, nggak ada larangan perjamuan dengan roti kecil dan cawan kecil. Masalahnya Anda akan melakukan cara Alkitab apa dengan cara yang lain. Nah itu ya. Kalau ada cara yang pakai Alkitab, maka saya nggak akan pilih dengan cara yang lain. Nah, terus ada lagi bilang kata siapa nggak boleh cerai, Budi Asali bercerai. Oh salah ya, nggak boleh cerai apapun. Jadi Budi Asali salah. Itu ya. Bagaimana dengan Ahok? Salah. Ya, salah. Nah, di luar itu saya nggak akan menghakimi dosa nggak dosa, tetapi kita cerita ini salah, perbuatannya salah. Apakah Tuhan mengampuni? Oh, Tuhan mengampuni. Setiap kesalahan-kesalahan kita, Tuhan mengampuni, tetapi selalu ada konsekuensinya. Ya. Jadi, mengapa saya jawab dulu? Karena hari ini kita akan belajar Alkitab. Kalau nggak sesuai dengan ini bagaimana? Nah, nanti Anda akan meleset. Nah, meleset itu jadi sesat nggak? Nggak, selama Anda mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Cuman ketika Anda kemudian melakukan banyak kesalahan-kesalahan, setiap kesalahan itu ada konsekuensinya. Setiap hal yang kita tabur, itu akan kita tuai. Jadi ketika Anda menabur pendidikan yang salah buat anak-anak Anda, atau buat murid Anda, atau buat jemaat Anda akan menuai. Setiap yang kita tabur, kita akan tuai. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan kalau kita menghadapi satu kesalahan-kesalahan. Ya, begitu ya, topeng merah. Kemarin topeng emas, ini topeng merah, ada aja. Oke, coba kita lihat. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Ini kata perjanjian ya, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Sebab ia menegur mereka, lihat di dalam Ibrani 8, Yeremia 31 ini sama dengan yang ada di dalam Yeremia Ibrani 8 ya, kata perjanjian baru. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru ya dengan Israel dan dengan kaum Yehuda.
Perjanjian itu harus dengan Israel dan Yehuda, karena perjanjian yang baru ini menggantikan perjanjian yang lama, ya. Perjanjian yang baru ini menggantikan perjanjian yang lama. Mengapa harus dengan kaum Israel dengan Yehuda? Karena mereka lah yang punya perjanjian yang lama. Apa itu perjanjian yang lama? Yaitu Taurat dan Kitab Para Nabi, atau perjanjian lama di dalam Alkitab Kristen kita, non deuterokanonika, ya. Alkitab yang non deuterokanonika, yang sama persis dengan punyanya orang Yudaisme, orang Yahudi, ya. Jadi itulah perjanjian yang lama, Kitab Para Nabi, hukum Taurat. Nah, kemudian Yehova Elohim mengatakan bahwa ia akan mengadakan perjanjian yang baru dengan Israel dan kaum Yehuda. Dan Yesus berkata, keselamatan itu dari orang Yahudi. Itu yang dimaksud. Jadi perjanjian itu dibuat baru dulu. Nah, masalah hari ini sebagian besar orang di Israel belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sebagai Mesias. Itu adalah urusan mereka. Tetapi pada kenyataannya ada juga orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, itu orang-orang mesianik, ya, dan tentu saja para murid Yesus, orang-orang Yahudi. Dan Yesus juga berkata bahwa kerajaan Allah dipindahkan dari Israel kepada bangsa lain. Siapakah bangsa lain? 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Kalau lihat konteksnya, surat Petrus, baca dari pasal 1 ayat 1, itu lagi cerita kepada orang Kristen. Jadi Petrus sedang berkata kepada orang Kristen, kamulah bangsa yang terpilih. Karena Petrus mendengar ketika Yesus berkata, kerajaan ini akan dipindahkan kepada bangsa lain. Petrus mendengar dan Petrus tahu bahwa kamulah bangsa yang terpilih, bukan bangsa lain, ya. Apalagi bangsa Arab, ya, nggak pernah ya. Tapi Kristen. Karena akhirnya pada hari ini orang yang disebut Arab adalah orang-orang bukan cuman yang berbahasa Arab. Orang Mesir pun diaku orang Arab. Orang Palestina pun diaku Arab. Orang Yordania diaku orang Arab. Ya, dari Yemen semua diaku orang Arab. Sehingga yang namanya Arab itu ceritanya tentang agama. Bahkan Indonesia pun sedang diarabkan. Ya, orang-orang Islam di Indonesia pun kalau nggak jadi Arab nggak akan disebut Islam. Buktinya mereka berbahasa Arab. Ya, doanya pun harus berbahasa Arab. Nah, agama itu menjadi suatu bangsa, ya. Agama itu menjadi suatu bangsa, menjadi identitas. Karena di zaman dulu agama itu milik suatu bangsa. Allah orang Filistin, Allah orang Amalek, Allah orang Israel, Allah orang pakai mic N, kedengeran dari sini. Jadi Allah orang ini, Allah orang, jadi Allahnya bangsa itu, Allah bangsa-bangsa. Nah, jadi Allahnya bangsa-bangsa itu kemudian menjadi agama, menjadi agamanya bangsa-bangsa itu, sehingga yang disebut dengan bangsa-bangsa itu adalah agama-agama itu sendiri, ya. Nah, balik lagi, maka perjanjian Tuhan Yehova, perjanjian Yehova Elohim dengan Israel dan kaum Yehuda itu kemudian digenapi di dalam Yesus, dan Yesuslah yang menggenapi, karena Yesus orang Israel, Yesus seorang Yehuda, ya, dan digenapi Yesus seorang Israel dan Yesus seorang Yehuda, dan itu digenapi oleh Yesus dan membuat perjanjian yang baru. Dan oleh karena Yesus dan para rasul yang adalah orang-orang Yahudi ini, maka seluruh dunia diberkati, ya. Nah, sebentar kita lihat. Nanti kita lihat, ya, di dalam perjanjian baru ini
ditulis dalam kurun waktu 40 tahun, antara tahun 50 sampai tahun 90. Penulis yang terakhir tentu saja Rasul Yohanes. Ya, dari mana kita tahu penulisnya Matius adalah Matius, Markus adalah Markus, Lukas adalah Lukas, dan seterusnya? Dari Polikarpus. Kanon pertama itu Polikarpus. Polikarpus adalah muridnya Yohanes, muridnya para rasul, ya, yaitu dari Rasul Yohanes. Jadi zaman para rasul masih hidup, mereka sudah mengumpulkan semua surat-surat ini, dan salah satunya Polikarpus yang mempunyai kanonnya. Makanya dia tahu ini punya siapa. Jadi jangan digugat lagi. Teolog liberal dia berasumsi karena nggak ditulis di judulnya, maka itu nggak jelas punya siapa. Enggak. Di zaman itu sudah tahu ini punyanya ini. Jadi bukan asal ngawur, ya. Surat ini punyanya Paulus, surat ini punyanya siapa? Ini Matius, ini punya Matius, Lukas punya Lukas. Zaman itu sudah tahu. Polikarpus sudah punya kanonnya, dan yang seangkatan dengan Polikarpus, nanti kita lihat, ya. Nah, kemudian perjanjian baru ini ditulis 1516 penulis, dan ditulis dalam bahasa Yunani Koine, yaitu bahasa Yunani, bukan bahasa Yunani tinggi. Kalau bahasa Jawa itu ada kromo, ada ngoko. Nah, ini bahasa ngoko, ya, bahasa Jawa ngoko, bahasa pasar. Itulah sebabnya gugatannya Bart Ehrman itu ngawur. Bart Ehrman adalah teolog liberal yang menggugat perjanjian baru. Dia berkata bahwa gramatikal di dalam perjanjian baru ngawur. Bukan ngawur, itu adalah Yunani Koine yang gramatikalnya tidak baku, tidak dibakukan, ya, tidak seperti Yunani tinggi. Nah, Yunani Koine ini bahasa gramatikalnya tentu saja akan berbeda dengan bahasa Yunani yang modern. Ini 2000 tahun yang lalu. Jadi ada dua hal. Itu bahasa ngoko, kalau bahasa Jawa itu bahasa ngoko, ya, bahasa yang untuk rakyat jelata. Yang kedua, kalau di dalam sejarah bahasa itu 2000 tahun yang lalu. Bahkan bahasa Indonesia pun, ya, hanya dalam kurun waktu 75 tahun kita sudah berubah gramatikal berapa kali. Bahkan bahasa Inggris pun dari zamannya King James sampai hari ini itu sudah rubah gramatikal berapa kali, ya. Kalau Anda baca Alkitab King James abad ke-18 yang hari sampai dengan yang abad ke-21, Anda kan bingung, nggak ngerti, bingung, Pak. Saya ini, ya, saya pernah baca King James abad 18 itu. Bingung. Bahasanya, tulisannya aja susah bacanya, yang keluar begitu, ya, tulisan indah begitu. Nah, jadi nggak bisa disamakan seperti itu. Nah, makanya si Bart Ehrman itu menurut saya dia menggunakan asumsinya terlalu berlebihan, ngawur, ya. Jadi itu nggak masuk, ya, bahwa gramatikal itunya dia berkata murid saya semester pertama saja gramatikalnya jauh lebih baik daripada bahasa di dalam Alkitab. Jelas, karena muridmu kan belajar bahasa Yunani modern, ya kan, bahasa Yunani hari ini. Jadi nggak bisa disamakan dengan seperti itu, ya. Nah, kemudian faktanya bahwa Alkitab Perjanjian Baru tidak pernah ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi kemarin ada pendeta siapa itu yang bilang bahwa kitab Ibrani, surat Ibrani ditulis dalam bahasa Ibrani. Itu juga salah, ya. Itu nggak pernah ada buktinya. Seluruh kitab Ibrani dari Matius sampai kitab Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu itu ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi pendeta Lukas Sutristo juga salah. Nggak ada Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, nggak pernah ada. Oh, itu sudah dibakar dulu zamannya Konsili Nikaya. Enggak juga. Mereka juga nggak sengawur itu, ya. Walaupun saya juga menentang Konsili Nikaya, tetapi mereka juga nggak sengawur itu. Saksinya itu banyak sekali. Jadi nggak ada ceritanya, ya. Itu nggak pernah ada. Dunia itu terbuka lebar. Tidak ada rahasia yang tidak akan dibukakan. Jadi nggak ada. Sampai hari ini pun Anda tidak akan menemukan kitab Perjanjian Baru asli dalam bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Nggak akan ada, ya. Nah, Perjanjian Baru itu di kanon dari zaman
70 sampai tahun 120. Tadi yang pertama kali Polycarpus, dan kemudian di zamannya Bizantin oleh Jerome ya dengan penulisan Vulgata itu terakhir. Tapi masalahnya setelah Jerome menyalin ulang, menerjemahkan semua Alkitab kita di dalam bahasa Latin Vulgata, seluruh dunia tidak boleh baca Alkitab, yang boleh baca cuma imam-imam di gereja saja. Dan akhirnya gereja masuk dalam kesesatan. Ya, kenapa? Karena jemaat nggak boleh baca, sehingga nggak ada kontrol ketika imam-imam ini ngawur, yang nggak ditulis di Alkitab di karang-karang sendiri, jemaat nggak ngerti, jemaat cuma ditakut-takutin saja. Nah, itulah kesalahannya. Jadi kalau ada pendeta Anda melarang Anda belajar Alkitab mandiri, ada yang salah dengan pendeta Anda. Bacalah Alkitab Anda. Mulailah dengan LAI, ya. Jangan gunakan yang lain. Gunakan LAI dulu. Ya, itu saran saya. Saya sangat merekomended LAI bagi para pemula dibandingkan dengan Alkitab yang lain. Itu ya. Selama Anda belajar untuk renungan sehari-hari, maka LAI tidak akan sampai menyelewengkan kemana-mana. Tapi begitu Anda mulai tafsir dan Anda mulai melakukan apologetika, jangan pernah gunakan LAI untuk sebagai dasar. Gunakanlah selalu bahasa aslinya, gitu ya. Nah, sekarang lihat yang nomor 5. Semua kutipan perjanjian lama yang ada di dalam perjanjian baru itu diambil dari Septuaginta. Apakah Septuaginta? Septuaginta adalah perjanjian lama yang berbahasa Yunani, bukan dari kitab Tanakh yang berbahasa Ibrani. Coba lihat, nomor 5 ini penting sekali. Ini yang kemudian kegagalan orang-orang reform dan para teolog-teolog yang ngamukan. Ya. Semua kutipan perjanjian lama dalam perjanjian baru diambil dari Septuaginta, bukan dari kitab Tanakh Ibrani. Ya, Anda ingat-ingat itu. Semua perkataan Yesus yang mengutip dari perjanjian lama itu bukan mengutip dari kitab Ibrani, tapi dari kitab Septuaginta yang berbahasa Yunani. Kita punya dua, Alkitab yang berbahasa Ibrani dan Alkitab yang berbahasa Yunani, perjanjian lama. Dan dua-duanya ini adalah Alkitab yang sahih. Ya. Contohnya ya. Oh ya, nih ada lagi. Bahasa dalam Alkitab. Ya, tadi kan saya bilang tidak ada Alkitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Aram atau Ibrani. Mengapa? Karena kalau dia nanti ditulis dalam bahasa Aram akan bingung. Ketika Yesus berkata talitakum yang berarti hai anak bangunlah. Maka kalau ditulis dalam bahasa Ibrani dialek Aram ya, bukan berbahasa Aram ya. Maka Yesus berkata talitakum yang artinya talitakum. Kan lucu kan, talitakum sendiri bahasa Ibrani dengan dialek Aram. Masa talitakum yang artinya talitakum? Kan nggak ada begitu. Atau evata yang artinya evata, nggak ada. Alkitab berkata talitakum yang artinya hai anak bangunlah. Tali evata yang artinya terbukalah. Jadi nggak mungkin kalau itu nggak dalam bahasa Yunani. Ya, karena evata dan talitakum itu adalah bahasa Ibrani dengan dialek Aram. Contoh nama tempat yang dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani selalu disebutkan atau dijelaskan artinya Gabata. Ia dibawa ke sebuah tempat Gabata yang artinya gamparan batu. Dibawa ke tempat Golgota yang artinya bukit tengkorak. Masa Gabata yang artinya Gabata? Kan nggak lucu. Golgota yang artinya Golgota, nggak lucu juga. Diberikanlah sebuah tempat Hakaldama yang artinya Hakaldama, ya nggak lucu juga. Ketika dia mengutip dalam bahasa Ibrani atau Aram, maka diterjemahkan artinya dalam bahasa Yunani. Gabata yang artinya hamparan batu, Golgota yang artinya bukit tengkorak, Hakaldama yang artinya tanah darah. Gitu ya. Jadi itulah bukti bahwa bahasa dalam kita aslinya itu bukan bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Nama-nama orang dalam bahasa Ibrani atau Aram diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Boanerges yang artinya anak-anak guru, Kefas yang artinya Petrus, Thomas yang artinya Didimus,
Tabita yang artinya Dorcas. Selalu begitu ya polanya. Ya, bahasa dalam Alkitab, orang-orang zaman itu berbahasa Yunani, ya, berbahasa, ada yang bisa bahasa Ibrani dengan dialek Aram sebagai tanda identitas. Jadi, ketika Yesus berkata kepada Paulus, maka berkatalah Yesus kepada Paulus di dalam bahasa Ibrani. Kalau Anda baca dalam Kisah Rasul 26, ya. Nah, kalau di notnya dan di LAI dalam bahasa Aramaik itu salah, itu bahasa Ibrani ya, nggak ada. Zaman itu nggak ada bahasa Aramaik, yang Aramaik asli itu nggak ada Ibrani dengan dialek Aramaik. Karena dalam terjemahan itu memang bahasa Ibrani dengan bilang the Hebrew, in Hebrew ya gitu ya, dalam Septuaginta di dalam teks Yunani-nya itu memang bukan bahasa Aramaik. Yang nulis bahasa Aramaik itu si penerjemah, dia berpikir masa bahasa Ibrani sih, jadi gantilah bahasa Aramaik. Nah, itu salah tuh penerjemah itu, ya. Nah, Kisah Rasul 6 ayat 1 dan Kisah Rasul 6, Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, ya itu bahasa dikata Helenis. Ya, jadi mereka itu adalah orang-orang yang non Yahudi yang diproselit, ya. Jadi mereka semua bukan ini kata Yahudi berbahasa Yunani juga terjemahan LAI salah, karena mereka itu adalah orang-orang yang diproselitkan, itu ya. Jadi yang bahasa aslinya adalah orang-orang Helenis, disebutnya orang-orang Helenis, bukan Yahudi berbahasa Yunani, bukan, tapi orang-orang Helenis. Ada orang-orang Helenis yang bergabung dengan mereka, gitu ya. Jadi bahasa dalam Alkitab jelas bahasa Yunani. Nah, coba lihat kutipan Yesus itu bukan dari tanah Ibrani, tapi dari Septuaginta. Ketika Yesus berkata Matius 21, lihat ya, pernahkah kamu baca dari mulut bayi dan anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Lihat, kata Matius 21 ayat 16 ini, kalau di dalam bahasa aslinya dari kata ainon, ya, kata ainon, puji-pujian. Tapi kalau lihat, ini kan kutipan dari Mazmur 8. Mazmur 8. Di situ ada katanya bukan puji-pujian, tapi dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Tapi kita lihat Septuaginta, Mazmur 8 yang Septuaginta, ainon, puji-pujian. Ya, sedangkan dalam bahasa Ibrani kekuatan dari kata otz, artinya kekuatan. Jadi jelas Yesus mengutipnya dari Septuaginta, bukan dari kitab Ibrani, ya. Lihat Lukas 4. Kalau Tuhan ada padaku, Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Lihat kata miskin dan buta. Ya, di situ ada kata miskin dan buta, ya. Di dalam bahasa Ibraninya itu dari kata ptokois, ya, dan tuslois. Nah, kalau Anda lihat di dalam Yesaya 61, ini kan dari kutipan Yesaya 61 ayat 1. Di situ kata itu nggak ada, kata miskin dan telanjangnya nggak ada. Itu ya, kata miskin dan telanjang. Tapi langsung roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan bagi tawanan. Yang ada di mana? Di Septuaginta, Yesaya 61 yang Septuaginta. Karena memang Yesus mengutipnya dari Septuaginta, bukan dari tanakh Ibrani. Ya. Nah, apakah Septuaginta itu? Kita mulai. Taurat Musa itu kan ditulis tahun 1400 sebelum Masehi, di zaman Musa. Ya. Persisnya yang menulis secara lengkap adalah kemungkinan Yosua, bukan dari Musa, ya. Jadi menurut saya itu adalah Yosua. Sebab di situ ada disebutkan daerahnya orang Dan. Di zamannya Musa belum ada wilayah orang Dan. Pembagian wilayah orang Dan segala macam itu mulai di zaman Yosua.
Jadi, dan disebutkan juga maka matilah Musa. Yang tahu siapa? Ya Yosua. Makanya saya sangat yakin bahwa kitab Musa memang pengajaran Musa yang kemudian ditulis oleh Yosua, ya. Nah, yang namanya Taurat itu adalah Pentatek, 5 ajaran Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang namanya ajaran Musa itu Pentatek. Yang namanya Taurat itu cuma 5 ya. Yang namanya kitab Taurat, jadi supaya jangan bingung, yang namanya Taurat Musa itu bukan 10 hukum Taurat, tapi dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itulah yang namanya Taurat. Ya. Taurat ini disebut-sebut dalam Perjanjian Lama oleh para nabi. Ya, sering Daud, Yesaya selalu bilang Taurat. Nah, ini maksud dengan Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, itu yang selalu disebut itu. Nah, seluruh Perjanjian Lama di zaman itu sampai dengan zaman Daniel itu ditulis dalam bahasa Ibrani, kecuali sampai dengan Maleaki ya, ditulis semua dalam bahasa Ibrani, kecuali Daniel, sebagian kitab Daniel 2 sampai Daniel 7, Esra 4 sampai Esra 7 ditulis dalam bahasa Aramaik. Tetapi yang sisanya itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Sekali lagi, semua Perjanjian Lama dulu ditulis dalam bahasa Ibrani, kecuali Daniel 2 sampai Daniel 7, Esra 4 sampai Esra 7 itu ditulis dalam bahasa Aramaik. Makanya di situ tidak ada kata Yehova. Tidak akan Anda temui kata Yehova di dalam Daniel 2 sampai Daniel 7, Daniel 4, Esra 4 sampai Esra 7. Nggak akan ditemui karena ditulis dalam bahasa Aramaik. Ya. Sedangkan kata Yehova ditulis di dalam bahasa Ibrani. Nah, itu aturannya begitu. Nah, dari mana ya itu sudah begitu. Anda tanya sama orang Yahudi, orang Yudaisme manapun ya begitu. Kata Yehova itu Anda tidak boleh tulis di dalam huruf Latin, tidak boleh ditulis dalam huruf lain, hanya boleh dalam huruf Ibrani. Tetragrammaton itu sebetulnya begitu, ya. Makanya LAI juga nggak salah menulis kata TUHN besar semua. Mengapa? Karena ikut Septuaginta. Di dalam Septuaginta tidak ada kata Yehova, adanya Kurios. Ya. Di dalam Septuaginta semua kata Yehova diganti dengan kata Kurios. Nah, coba kita lihat yang nomor 3, asal-usul Tanakh, Torah, Nafiim, Ketuvim dalam bahasa Ibrani dan sedikit bahasa Aram. Semua orang Israel itu wajib menghasilkan Tanakh ya, dimulai dari Torah Musa, Pentatek. Nah, itulah yang disebut dengan tradisi oral, ya, tradisi turun-turun. Jadi mereka akurat sekali dan ada caranya. Ada cara menghafalnya, ada aturannya menghafalnya, yang disebut dengan Pardes Gematria. Makanya nanti kalau di dalam Torah, Anda akan melihat ada beberapa kontradiksi ayat-ayatnya, ya, diskrepansi ayat-ayat yang berbeda antara Samuel dengan Tawarik. Umurnya 42 atau 21, kandang kudanya 4.000 atau 40.000. Nah, nanti kapan-kapan kita belajar diskrepansi dalam Alkitab, ya. Jadi itu bukan diskrepansi, itu disengaja ya, disengaja. Nah, lihat saat pembuangan ke Babel, seluruh kitab ini hilang. Tapi sudah ada tradisi oral. Loh, tapi itu yang dibaca sama Nehemia itu adalah Tergum. Nehemia 8 ayat 8, yaitu Torah dengan keterangan-keterangannya. Dan itu di dalam bahasa Aram. Ya, Tergum. Nah, mereka di dalam waktu mereka pergi ke Babel itu semua itu sudah dihancurkan, tapi mereka menghafal dari zaman Musa, mereka sudah dihafal dan kemudian mereka tulis di dalam Tergum yang namanya Tergum. Tergum adalah sebuah Taurat ditambahin keterangan-keterangan lainnya. Karena mereka tinggal di Babel, mereka tidak bisa melakukan hukum Taurat. Misalnya, setiap 7 tahun mereka harus berhenti setahun. Tanahnya nggak boleh dikerjakan. Bagaimana mau berhenti setahun, mereka lagi di pembuangan selama 70 tahun. Jadi mereka nggak bisa lakukan sepenuhnya pembuangan. Dilarang memindah batas tanah dan segala macam, itu nggak ada semua. Mereka yang lakukan pakai hukum Babel, bukan pakai hukum Taurat. Ya, hukum suami istri, hukum semuanya pakai hukum Babel. Sama seperti orang Islam di Indonesia, mereka nggak bisa hukum syariat Islam. Mereka harus pakai hukumnya hukum Undang-Undang Dasar 45.
KUHP, KUH Perdata, gitu ya. Itu sama seperti itu, nggak bisa. Nah, terus pada tahun 300 sebelum Masehi, yaitu zaman Yunani berkuasa di seluruh dunia, Alexander sudah mati, terus kerajaan Yunani terpecah jadi 4, ya. Nah, yang di Alexandria itu Alexandria Mesir, ada yang namanya Raja Ptolemei. Raja Ptolemei ini menyuruh para imam, 72 imam, ya, untuk menulis kitab Musa di Pentateuch. Mengapa disuruh menulis? Karena si Raja Ptolemei ini melihat bagaimana dewa-dewanya Mesir, di catatan Mesir itu, ya, di Mesir itu ada catatannya, sejarahnya, bahwa dewa-dewa di Mesir itu ditunggang balikan oleh yang namanya Yehova Elohim. Makanya Ptolemei menyuruh 72 orang ini, coba kamu tuliskan kitab Musa. 72 ini dipanggil, nggak kenal satu sama lain, mereka ditaruh dalam ruangan yang terpisah, mereka juga nggak kenal satu sama lain, terpisah, mereka nggak ketemu satu sama lain, dan mereka disuruh menulis 72 kitab, 5 kitab Musa, dan hasilnya semua sama, pilihan katanya semua, ya, gramatikalnya sama persis. Mengapa mereka bisa sama? Iya, karena mereka punya Pardes Gematria, ada rumusnya, ada rumus menghafalnya. Makanya nggak mungkin beda, nggak kayak Al-Quran, bisa beda-beda. Ya, mau edisi Kairo, edisi Medina, Al-Quran bisa beda-beda. Yang hafal pun bingung mau hafalin yang mana nih. Nah, beda kalau di dalam Torah, mereka menghafalnya yang sama karena ada Pardes dan Gematria. Mereka punya Pardes Gematria, ya. Mau dialek mereka beda, ada orang Yiddish, ada orang Ethiopia, nggak mau tahu, pokoknya menghafalnya begitu caranya. Dengan Pardes Gematria ada hitungannya. Kalau hitungannya meleset, berarti kamu salah hafalannya. Gitu aja, ada rumusnya. Ya, dan saya sedang belajar itu, ya, tidak mudah ya menghafal itu, karena orang Yahudi sangat tertutup bagi orang-orang non Yahudi, sehingga saya baca dikit-dikit, nanti dia baru ngajarin, saya tanya lagi kapan lagi lama baru dia jawab, begitu ya. Oke. Nah, di Alexandria Mesir, Raja Ptolemei kemudian menemukan ternyata seluruh salinan ini sama. Nah, itu yang disebut Septuaginta awal, ya, Proto Septuaginta, dan itu kemudian dilanjutkan ke kitab para nabi yang lain. Jadi bukannya Torah tapi juga kitab para nabi, dan jadilah PL Perjanjian Lama Septuaginta. Itu sejarahnya Septuaginta. Jadi Septuaginta itu ditulis juga di dalam Talmud, ya, di dalam Talmudnya orang Yahudi, Talmud Kagigah, ya, Talmud Kagigah Daf 9a 9b. Itu jelas, ya, di dalam Talmud Kagigah itu bahwa Septuaginta itu adalah produk yang sahih, ya, terjemahan yang sahih. Nah, lihat bagaimana dengan kitab Masora, kitab Tanakh Ibrani. Kitab Tanakh Ibrani ini malah baru tahun 700 baru mulai disalin ulang. Tahun 700 setelah Yesus, ya, zamannya Al-Quran itulah, berbarengan dengan Al-Quran itu ditulis ulang, maka Tanakh ini ditulis ulang. Makanya Muhammad nggak pernah tahu nama Yehova Elohim. Kenapa? Karena zaman Muhammad nggak ada nama Yehova Elohim disebut. Karena kata tulisan Yehova itu hanya boleh ditulis, dan tidak ada Tanakh di zamannya Muhammad. Bahkan Septuaginta pun menulisnya dengan kata kurios, dan di Talmud pun nggak disebut Yehova, disebutnya Elohim saja atau Hashem. Bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen kenal Yehova Elohim, kenal, dia mengutip ayat yang sama dari Septuaginta, ya. Nah, kita balik, sejak Alexander Agung, ya, wafat, sejak Alexander Agung ke seluruh dunia, maka seluruh Israel berbahasa Yunani wajib, ya, semua kegiatan formal wajib berbahasa Yunani. Kitab yang digunakan adalah salinan Septuaginta yang asalnya adalah dari Pentateuch, kitab tanahnya Musa, kemudian disalin kitab para nabi yang berbahasa Yunani juga dimasukkan dalam Septuaginta. Jadi di zaman Yesus semua orang menggunakan Septuaginta, termasuk Yesus. Waktu Yesus kasih gulungan kitab Yesaya,
Itu Septuaginta yang berbahasa Yunani. Makanya yang dibaca bukan yang dari Tanakh Masorat, tapi yang dari tadi yang persis sama dengan Septuaginta tadi, ya. Ada kata miskin dan buta tadi yang dalam Yesaya 61-nya, ya. Nah, namun para ahli Taurat, Saduki, Farisi memiliki pengajaran sendiri, yaitu paradosin. Lihat Markus 7 ayat 8 nanti Anda ya, paradosin yang juga dicatat secara oral, tapi kemudian baru ada tahun 200 ditulis yang namanya Talmud Yerusalem. Dan dibukukan ya dalam tradisi catatan Midrash Mishnah itu semua ya. Talmud pertama ini disebut dengan Talmud Yerusalem. Nah, pada tahun 700 dibuat lagi Talmud Babel bersamaan dengan penulisan Tanakh Ibrani. Nah, ada namanya kaum Masora. Kaum Masora adalah sebuah kelompok menamakan diri Masorat yang mendedikasikan hidupnya untuk menulis Tanakh ini, ya. Tanakh ini jadi Tanakh adalah singkatan dari Torah, Nafiim, Ketuvim. Mulai ditulis dalam bahasa Ibrani lagi di zaman Masorat. Nah, kontrolnya dari mana? Dari Septuaginta. Mereka kan hafal, terus mereka tulis dalam bahasa Ibrani dengan rumusnya. Terus dikontrolnya dari Septuaginta, karena zaman itu mereka juga pakai Septuaginta. Makanya ketika Yesus mengajar di sinagog, yang diberikan adalah Septuaginta. Gitu ya. Nah, sumber dari Tanakh ini adalah tradisi oral itu tadi yang dihafalkan dan Septuaginta. Ya, Tanakh Ibrani ditulis dengan aturan Masoret. Juga akidah penulisan disebut Pardes Gematria. Jadi saat menghafal Tanakh, akidah Pardes Gematria ini sudah dibuat sehingga tidak mungkin beda hafalannya. Ya, Tanakh Ibrani baru sekitar tahun 1000 sampai 1200 ya. Jadi 10 sampai 12 abad setelah zaman Yesus, Tanakh Ibrani baru ada. Makanya bahkan hadis pun nggak kenal yang namanya Yehovah Elohim, nggak ngerti, ya. Bersyukur kepada Tuhan, ya. Ini semua ada dalam rencana Tuhan untuk membuktikan bahwa Islam bukan agama dari Abraham, Islam bukan agama dari Musa, Islam bukan agama dari zaman Yesus. Islam adalah sebuah agama yang berbeda, penyesatan yang berbeda, tidak sama dengan apa yang ada di dalam Alkitab kita maupun di dalam Alkitab Yahudi. Alkitab kita, perjanjian lama kita sama persis dengan perjanjian lama orang Yahudi, sama dengan Tanakhnya orang Yahudi. Alkitab perjanjian lama Kristen sama persis ya dengan Tanakhnya orang Yahudi. Ya. Nah, itu begitu. Nah, sekarang kita bagaimana cara membacanya? Coba kita lihat. Ada fakta yang baru bahwa perjanjian lama dalam Alkitab Kristen modern pertama diterjemahkan dalam bahasa Jerman oleh Martin Luther ya tahun abad 16. Kemudian diterjemahkan dari Tanakh. Ya, jadi perjanjian lamanya diterjemahkan dari Tanakh, perjanjian barunya diterjemahkan dari teks Reseptus. Ya. Yang berbahasa Yunani, bukan dari Vulgata ya. Martin Luther itu tidak menerjemahkan Alkitab dari Vulgata, tapi dari Tanakh dan dari teks Reseptus. Kemudian kedua, semua kutipan perjanjian baru bukan dari Tanakh Ibrani, melainkan dari Septuaginta. Ya, dan Yesus mengajar dalam bahasa Yunani. Yesus itu mengajar dalam bahasa Yunani ya. Makanya dalam bahasa lain Yesus ngomong, tiba-tiba Yesus berkata talitakum, tiba-tiba Yesus berkata ephata. Karena apa? Dalam kesehariannya Yesus memang dalam bahasa Yunani. Bahkan ketika disalib, akhirnya Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani. Bahkan ketika Yesus berkata kepada Paulus dalam bahasa Ibrani, maka akan ditulis oleh si penyalinnya, maka berkatalah ia dalam bahasa Ibrani. Ya, berkatalah ia dalam bahasa Ibrani. Yesus waktu berkata pada Paulus ketemu ya di Kisah Rasul 9 itu dijelaskan dalam Kisah Rasul 26. Berkata-katalah ia dalam bahasa Ibrani. Bukan bahasa Aram ya, itu terjemahan yang salah. Ditulis aslinya di teks Reseptus itu Hebrew dalam bahasa Ibrani. Itu ya. Lihat, perjanjian lama Alkitab Kristen sebelum Martin Luther, yaitu di zaman Katolik mula-mula, diterjemahkan dari Septuaginta. Nah, tetapi kemudian mereka punya namanya Vulgata. Vulgata ini bukan dari Septuaginta.
Mereka mengakunya perjanjian lamanya dari kitab Ibrani. Nah, sama kitab Ibrani yang mana? Karena di zaman itu nggak ada kitab Ibrani. Jadi yang benar dari Targum yang paling mungkin. Karena saat itu ada Targum. Dan saat itu orang bingung antara bahasa Ibrani dengan bahasa Aram. Ya contohnya tadi, bahkan zaman modern ini pun orang bercampur-campur. Jadi yang mungkin adalah Vulgata menerjemahkan perjanjian lamanya dari Targum yang benar, ya. Nah, kemudian diterjemahkan pertama kali oleh Jerome. Nah, sebelumnya ada namanya Vetus Latina. Ya. Ada namanya Vetus Latina. Jadi Alkitab bahasa Latin itu ada Vetus Latina, ada Vulgata. Nah, Vulgata inilah yang kita nggak tahu dari mana terjemahnya. Tapi kalau Vetus Latina ini sudah jelas dari Septuaginta, ya. Ini dari Septuaginta. Kalau ini kita nggak tahu dari mana terjemahnya Vulgata si Jerome ini. Menurut pengakuan dia dari kitab Ibrani, tapi zaman itu nggak ada kitab Ibrani, adanya Targum, kitab yang berbahasa Aram. Jadi kemungkinan itu dari kitab yang berbahasa Aram, gitu ya. Jadi ini ya tadi ya, ini maksudnya adalah dari Targum. Jadi yang ada dua ya, ada namanya Vetus Latina, ada yang namanya Vulgata. Yang dari Septuaginta itu Vetus Latina. Yang Vulgata ini berasal dari kita nggak tahu. Kalau yang Vetus Latina jelas dari Septuaginta, gitu ya. Nah, jadi Jerome ini yang menghasilkan Vulgata, yang kita nggak tahu sumbernya dari mana dia. Nah, itulah sebabnya Deuterokanonika dalam perjanjian lama Katolik ada Deuterokanonika. Tadinya nggak ada, ya, gulungan-gulungan kitab Septuaginta yang dari, kenapa? Karena dari situ. Jadi sebenarnya kalau si Jerome ini mau jujur, dia pasti menerjemahkannya dari Septuaginta, karena di situ ada Deuterokanonika, dan Deuterokanonika ini hanya ada di Septuaginta, ya. Jadi begitu sebetulnya. Nah, oke, sekarang kita nggak akan. Nah, coba lihat. Nah, Yesus datang itu bukan untuk menggenapi ajaran-ajarannya orang Yahudi, Talmud. Jadi orang Yahudi punya dua, Talmud sama Tanakh. Yesus datang itu untuk menggenapi Tanakh. Ya. Yesus datang itu untuk menggenapi Tanakh, bukan untuk menggenapi Talmud. Itu Taurat. Makanya Yesus berkata dalam Matius 5:17, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetapi orang-orang Yahudi punya paradosin, Markus 7:8, namanya paradosin tradisi, Mishnah, Midras, tradisi Yahudi, tafsir Taurat, catatan debat, hukum Yahudi, sejarah. Nah, itulah kenyataannya yang terjadi, ya. Bentar. Karena kita harus selesai jam 4 kurang, saya mengajar lagi ya. Oke. Nah, kemudian ya, ini salah satu contohnya ya. Ini salah satu contohnya di apa namanya, kanon yang disalin oleh oleh Polikarpus, Ignatius, Clement Roma, ya, pseudo Barnabas. Ini mereka semua punya ininya, ya. Jadi di tahun 100-an, di zaman para muridnya para rasul ini, mereka semua sudah punya kanon ini semua, udah lengkap, ya, udah lengkap. Jadi jangan bilang nggak ada, ya, mereka sudah lengkap kanon ini, gitu ya. Oke, kita nggak akan baca situ, kita akan masuk sekarang. Lalu bagaimana kita memahami? Kita kembali ke PL ya. Bagaimana cara kita memahami perjanjian lama? Perjanjian lama itu kita pahami sebagai fakta sejarah sekuler dan
dan secara rohani, ya. Nah, kita akan memahami perjanjian lama satu sebagai fakta sejarah sekuler dan sejarah rohani. Sejarah sekuler dalam arti benar-benar sekuler, ya, sejarah dunia. Profesor Daniel Snell itu, dia seorang Sumerianologi, dia seorang sejarawan. Dia bilang Alkitab ini sekarang menjadi milestone, menjadi salah satu pengukur sejarah. Karena sejarah-sejarah yang missing link dalam sejarah dunia itu begitu buka Alkitab, di situ ada missing linknya, dan kita tahu itu zamannya siapa dan kita cari di situ. Makanya penggalian arkeologi di zaman Hammurabi sampai ke zaman tahun 3200 sebelum Yesus itu semua dasarnya dari Alkitab. Dia cari tentang Nuh, maka keluarlah epos Gilgamesh. Dia cari tentang Musa, maka didapatlah semua yang ada di Mesir itu, penemuan piramida di Mesir semua. Dia cari tentang nama Yehova, maka keluarlah semua dari situ. Dia cari semua sejarawan, semua arkeologi dalam Alkitab dari zaman Adam sampai zaman Malaki, dan itu ketemu semua, dan itu ada di Berlin, ya. Makanya sekarang teolog liberal dia bungkam, karena semua yang ada di dalam Alkitab tertulis yang jelas dengan di Alkitab dibuktikan dengan sejarawan-sejarawan sekuler. Yang mereka bisa lakukan hanya asumsi, ya, hanya asumsi saja sekarang ini teolog liberal ini. Nah, sekarang yang digugat adalah perjanjian baru, si Bart Ehrman pelopornya, ya. Nah, tapi masalahnya Bart Ehrman pun menggunakan asumsi. Tadi saya sebutkan tadi, dia lupa sejarah bahasa. Nah, ya, dia dengan naifnya dia sesumbar bahwa muridnya dia pun jauh bisa berbahasa Yunani lebih rapi daripada perjanjian baru. Ya jelas, itu kan 2000 tahun yang lalu. Sama seperti bahasa Indonesia, bahkan anak saya umur 12 tahun aja bahasa Indonesianya lebih bagus daripada Presiden Soeharto, apalagi Presiden Soekarno, ya. Diberikan kepadanya daripada, kan begitu kan. Itu kan nggak ada bahasa Indonesia yang benar seperti itu. Ya. Bingung anak sekarang kalau dengar Soeharto ngomong, diberikan kepadanya supaya daripada, ya kan, bingung. Nah, itu sama saja, jadi nggak bisa. Bahkan yang beda 50 tahun saja sudah beda bahasanya, apalagi yang ini 2000 tahun, ya. Makanya otak dipakai, logika itu, ya, harus dipakai, jangan pakai logikanya orang reform. Karena ada hal-hal yang melampaui akal pikiran kita. Yang Muri Wali jelaskan kemarin itu salah, ya. Itu bukan logika, itu hukum logika, bukan logikanya sendiri. Nah, di dalam hukum logika itu ada yang lain lagi, yang namanya ada yang namanya intuisi, ada yang namanya ada hukum-hukum yang lain, ada 5 sedikitnya, ada 3 atau 5 hukum lain yang Muri Wali tidak sebutkan, yaitu diterapkan di dalam agama. Karena agama itu nggak bisa pakai 3 hukum logika yang Muri Wali sebutkan, nggak bisa. Agama apapun tidak bisa memakai hukum logika yang Muri Wali sebutkan itu tadi. Termasuk reform sendiri, nanti akan blank dia. Makanya kemarin Budi Asali blank dia. Markus 16, oh itu karangan itu, Markus 16 itu, ngawur. Ya, orang reform itu, Markus 16 itu hanya karangan, nah itu ngawur sekali. Gara-gara dia tidak bisa melakukan mujizat tanda ajaib, maka dia bilang itu karangan. Untuk membenarkan kelemahan imannya dia bilang itu karangan, nah itu ngawur. Sesat? Belum sesat. Sesatnya nanti kalau dia menyangkal Yesus. Sekarang dia belum menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan, cuma dia masih ngawur. Akibatnya apa ya? Nanti dia kan tuai, dia kan nggak mengalami mujizat, ya, gitu ya. Termasuk si Esa Soru, Muri Wali segala macam, akhirnya ngawur. Dia begitu mentok kepalanya, sekarang diasumsikan Yesus punya 2 roh manusia dan roh Allah. Nggak ada di Alkitab begitu. Buktikan kalau ada, saya kasih 1 miliar kalau Yesus punya 2 roh itu. Saya kasih 1 miliar buat Muri Wali kalau ada. Ngawur itu dia. Jadi jangan begitu, jangan dikarang. Nanti kita belajar, makanya kita memahami perjanjian lama sebagai fakta sejarah tadi dan fakta rohani. Semua aturan kerohanian kita, fakta-faktanya dari mulai tentang sunat, dari mulai tentang kejatuhan, dari mulai penciptaan, ya, terus jatuh di dalam dosa. Makanya saya nggak bilang
Adam jatuh dalam dosa? Nggak ada. Alkitab bilang Adam jatuh dalam dosa. Adanya Kain yang berdosa. Ya, Adam itu transgresi. Nah, kata transgresi itu bukan hamartia. Kata dosa itu hamartia. Jangan dicampur aduk. Makanya kita lihat itu sebagai fakta. Jangan dikarang-karang lagi. Nah, begitu kita ngarang-ngarang lagi. Bahkan orang Yudaisme pun tidak mengatakan Adam dan Hawa berbuat dosa. Bahkan orang Yudaisme nggak pernah mengatakan. Yang mengatakan berbuat dosa mulai zamannya Kristen, mulai zamannya 325. Bahkan Paulus pun nggak pernah berkata Adam hamartia atau Hawa itu melakukan hamartia, nggak pernah. Ya, bahkan yang dijadikan contoh yang buruk pun adalah Kain. Kalau Anda baca kitab surat Yudas, bahwa jangan mengikuti jalannya Kain, jalan penuh dengan hawa nafsu. Kapankah orang bisa berdosa? Ketika dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, maka dia akan berdosa. Karena hawa nafsu tidak berdosa. Tetapi ketika kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita, mulailah kita berdosa. Ya, orang-orang yang suka kawin cerai, mulailah kita berdosa. Nah, memahami PL yang kedua, yaitu sebagai pengajaran hikmat, Mazmur, Amsal, Kidung, Pengkhotbah, itu sebagai hikmat. Kita sebagai pelajaran, kita mengerti itu sebagai Amsal, itu everlasting, ya. Dan itu tentu saja metafora dan penuh dengan hikmat, dan Anda harus mengerti memahaminya. Ya, itu banyak bermain kata di situ. Anda harus memahaminya, Anda mengamati dulu dalam, Anda tahu kulturnya, kultur Yahudi, Anda tahu tentang alam semesta, Anda melakukan banyak perenungan, nanti Anda baru mengerti. Dan tentu saja dengan Roh Kudus, ya, supaya Anda tidak melakukan dengan serampangan. Dan kemudian sebagai nubuatan bagi Yesus. Kalau kita memahami PL sebagai rencana penebusan umat manusia, maka kita akan mengerti bahwa PL itu sebuah nubuatan dari Kejadian sampai ke Maliaki, itu adalah sebuah nubuatan. Nah, kemudian adalah metafora pengajaran bagi zaman Perjanjian Baru. Metafora, ya. Contoh, Abraham punya anak Ishak sama Ismail. Ismail adalah metafora dari daging. Ya, Ishak adalah metafora dari roh. Anak yang dari daging adalah Ismail. Mengapa anak dari daging? Dari hawa nafsu. Ya, Abraham punya memberikan keperkasaannya hawa nafsunya. Ya, yaitu Hagar berikan hawa nafsu, bukan dari rencana yang semula. Ishak lahir bukan dari hawa nafsu. Bagaimana bisa? Karena Sarah dan Abraham sudah mati pucuk dua-duanya, dan lahirnya bisa lahir Ishak. Ya, makanya disebutkan anak-anak bukan dari daging. Nah, itu contoh. Terus Allah lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Dan itu adalah sebuah metafora. Ya, Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan contoh lain lagi, ya, simbolisasi. Seperti buah anggur di padang gurun, aku mendapat Israel yang dahulu. Seperti buah sulung dari pohon ara. Makanya Israel itu disimbolisasi dengan pohon ara. Ya, Israel itu dengan pohon ara dan pohon anggur. Ya, Israel itu disimbolisasi. Jadi kalau kita lihat pohon anggur dan pohon ara, maka kita tahu itu adalah Israel. Kalau kita melakukan simbolisasi, gitu ya. Makanya ketika si Ustadz Masyhud nanya tentang pohon ara, itu bilang itu nubuatan untuk Israel. Kenapa? Karena itu jelas, ya, adalah simbolisasi sebuah nubuatan. Nah, sekarang lihat contoh metafora lain dalam Perjanjian Lama, yaitu tentang baptisan. Ya, lihat 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani, yaitu Kristus. Sebuah metafora, batu karang itu adalah Kristus. Makanya Kristus bilang, barang siapa haus, datang minum. Yohanes 7 ayat 37. Ya, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan.
Itu yang dimaksud ya. Terus mereka dibaptis dalam awan dan laut. Ini ada semua metafora bahwa orang Israel itu dibaptis. Ya, orang Israel itu mengalami pembaptisan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka kemudian dibaptis dulu. Setelah dibaptis, kemudian mereka sampai Gunung Sinai, di gunung 50 hari setelah mereka keluar dari Paskah itu, ada Pentakosta. Hukum itu diberikan. Nah, hukum itu hukum yang baru diberikan kepada orang-orang Israel, yaitu Taurat. Nah, kepada orang-orang Kristen sama, setelah kita Paskahnya Yesus, ya, Paskahnya Yesus sama dengan Paskahnya orang Israel ya, 14 Nisan. Jadi Anda merayakan Paskah itu 14 Nisan harusnya sama dengan orang Yahudi. Bukan hari Jumat, ngawur. Itu ya. Anda harus merayakan Paskahnya tanggal 14 Nisan bersamaan dengan Paskahnya orang Yahudi. Karena 50 hari kemudian hukum yang baru, lihat di dalam Yeremia juga, Yeremia 31, aku akan memberikan hukum yang baru dan roh yang baru. Hukum yang baru itu kepada kita. Dalam Yeskel 36 ayat 25-27. Ya, hukum itu dituliskan dalam roh hati kita. Hukum yang baru. Roh Kudus itu adalah hukum yang baru menggantikan hukum Taurat yang ditulis di loh batu. Roh Kudus dituliskan di dalam loh hati kita. Nah, itulah sebuah metafora tadi ya, yang dimaksud. Nah, coba kita lihat bagaimana memahami perjanjian baru. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa ikut kelas evangelis ya. Kita hanya sekilas supaya Anda tahu membedakannya. Supaya jangan ngawur ya. Ini pelajaran basic aja. Ini pelajaran basic supaya Anda mengerti. Jadi jangan Anda bilang sunat, berarti orang Kristen harus sunat. Ini orang-orang Islam lagi nih yang ngajarin Anda jadi ikut bodoh. Ya, kenapa kita nggak disunat? Karena itu adalah hukum rohani. Kita sekarang sunatnya sunat hati kita yang disunat. Mana ada ayatnya? Ada, Anda cari sunat hati. Lihat di kitab Ulangan. Yehova Elohim berkata kepada Musa, nanti kamu meninggalkan aku ketika kamu bertobat, bukan cuma disunat titiknya, tapi disunat juga hatinya. Nanti, itu future ya, itu gramatika. Ketika kamu nanti meninggalkan aku dan kamu bertobat, nanti yang disunat itu bukan cuma titiknya, tapi hatinya. Nah, kita orang-orang yang non-Yahudi disunat hati kita. Itulah namanya sunat hati. Ya. Jadi, itu jelas, itu sudah tertulis jelas. Nah, sekarang kita bagaimana memahami PP, Perjanjian Baru. Sebagai fakta sejarah juga ya, tentang Yesus, tentang kisah para rasul. Jadi kalau ditanya ya tentang sejarah, itu jelas ada. Itu kayaknya nggak ada sejarahnya. Bahkan si siapa tuh Yosefus itu pun menuliskan sejarah tentang Yesus ya, tentang para rasul, ditulis semua lengkap, tentang keruntuhan Yerusalem. Itu semua ditulis sejarahnya. Ya, waktu Yesus berkata bait Allahnya akan diruntuhkan, itu semua ditulis jelas runtuh. Ketika Yesus berkata tentang antikris, itu juga nanti akan ditulis semua. Dan juga sebagai fakta sejarah rohani, dari mana asal usul gereja, dan bagaimana kita melakukan ibadah kita. Ibadah di zaman kisah para rasul itu bukan ritual dan simbol-simbol seperti yang Anda lakukan hari dalam gedung gereja, tetapi ibadah yang murni dan sejati adalah mengunjungi anak-anak yatim dalam kesusahan mereka, sambil menjaga diri kita jangan tercemar. Ibadah kita yang benar adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan. Mau Anda jengkang-jengking di gereja, mau Anda melakukan ritual yang begitu hebat, begitu hening, begitu sakral di gereja, kalau Anda tidak hidup kudus, Anda tidak hidup dengan satu istri atau satu suami, tapi Anda selingkuh, Anda punya hati yang cabul, ibadahmu nggak akan diterima. Nggak akan diterima. Tidak akan. Kalau hati Anda masih tidak lurus, Anda dipenuhi dengan kedengkian, Anda masih menyesat-nyesatkan orang lain, Anda masih menghakimi orang lain, saya jamin ibadahmu nggak diterima. Karena penghakiman yang Anda terapkan kepada orang lain akan diterapkan kepada Anda sendiri. Ya, hati-hati takaran yang Anda gunakan kepada orang lain.
Apalagi kalau Anda nggak ngerti bahasa Yunani, nggak ngerti bahasa Ibrani, kayak Muriwali, bahasa Inggris aja belepotan, bahasa Belanda nggak bisa, terus mau menghakimi saya sesat. Dia sendiri nggak berbuah, bahasanya juga nggak jelas, kemampuan bahasa dia nggak jelas, ya teologinya dia juga nggak jelas kemampuannya, ilmu logika pun masih ngawur, hukum logika dibilang logika beda, dan itu pun dia masih bohong. Karena hukum logika nggak cuma tiga, ada banyak, ada hukum yang namanya intuition, dan itu yang diterapkan di dalam agama. Dan yang kalau Anda mau cerita tentang agama, maka tiga hukum yang disebutkan Muriwali itu tidak akan berlaku dalam agama, nggak bisa. Bagaimana bisa air jadi anggur kalau dengan cara hukum, dengan hukum logikanya Muriwali yang sebutkan itu? Nggak ada. Air jadi anggur itu hanya bisa dengan intuition. Bagaimana kita bisa tahu nanti bisa orang bisa bernubuat kalau dengan hukum logika yang diterapkan? Nggak bisa, ya. Jadi dia bohong atau dia bodoh, dia nggak baca. Logika yang benar adalah seperti saya sampaikan, ya, ada logika Protestan, ya, itu ada gambarnya tentang logika yang benar. Nanti saya akan jelaskan lagi khusus tentang logika, ya. Jadi Anda hati-hati, ya, Anda hati-hati ketika Anda belajar, jangan pernah menyesatkan orang lain. Orang itu hanya kurang pandai, si Muriwali itu, ya. Saya pikir dia pandai karena sekolahnya di Belanda katanya, tapi ternyata bahasa Belanda aja nggak bisa dia. Bahasa Inggris masih belepotan, bahasa Belanda nggak bisa. Saya nggak tahu. Saya heran kenapa dia bisa pergi ke sana. Ya jangan-jangan nyogok pula dia kan. Ya kita nggak ngerti bagaimana dia bisa, atau pakai KTBLC atau pakai apa. Sebab bahasa Inggrisnya kacau, bahasa Belandanya juga kagak mampu. Nah, saya juga bingung. Nah itu dia. Nah kemudian debat sama siapapun kalah dia. Debat sama Rudi Yohanes yang ke sekolah teologi, dia bisa kalah. Saya heran itu loh. Kemarin saya sudah peringatkan kalau debat sama dia jangan marah-marah, Pak. Marah-marah juga dia. Sudah saya bilangin jangan marah-marah kalau debat sama saya. Marah-marah, nah, ya udah saya jabanin sekalian, ya. Saran saya Muriwali belajar dulu sama Rudi Yohanes, ya. Itu jauh lebih pintar daripada Muriwali Rudi Yohanes itu, ya. Padahal ngawur sih Rudi Yohanes, tapi jauh lebih pintar daripada Muriwali. Paling enggak dia debat sama orang Islam nggak pernah kalah sih Rudi Yohanes itu. Paling tidak, ya. Paling enggak kayak Muriwali debat sama orang Islam babak belur terus. Nah coba lihat, memahami PP secara hurufiah. Jadi jangan ditafsir-tafsirin lagi PP itu, ya. Memahami perjanjian baru itu harus secara hurufiah, kecuali disebut metafora atau gambaran atau simbol, baru itu kita metaforakan atau gambar atau simbol. Terus memahami PP adalah sebuah perumpamaan. Kenapa? Karena Yesus mengajar orang banyak dalam perumpamaan. Tapi ingat, begitu Yesus ngomong sama 12 muridnya, Yesus mengajar murid-muridnya secara langsung terus terang. Jadi ada dua cara Yesus. Kalau yang mengajarkan secara langsung, jangan diperumpamain lagi dong. Ketika Yesus mengajar dalam perumpamaan, yaitu perumpamaan. Ada dalam perumpamaan, ada tertulis perumpamaan. Tapi ketika Yesus nggak bilang perumpamaan, jangan dibikin perumpamaan lagi. Saudara ini jadi bingung nanti. Nangkep nggak? Ya. Jadi jangan campur aduk nih. Itu cara kita mempelajari. Itu contoh nih, Yesus dalam perumpamaan. Maka datanglah murid-muridnya bertanya padanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Kepada mereka tidak. Mengapa mereka dalam perumpamaan? Kepada orang lain diberikan perumpamaan, kepadamu dikasih tahu rahasia kerajaan surga. Jadi itu yang sudah secara hurufiah itu. Lihat Lukas 8:10. Ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ya, di dalam ayat yang lain, kepada para muridnya diberikan pengajaran sesuai dengan pengertian mereka. Itulah sebabnya saya tidak mengatakan yang lain sesat. Bagaimana dengan Trinitas sesat? Enggak. Sesuai dengan pengertian mereka. Apa yang mereka mengerti saat itu. Nah, coba ya kita lihat ya. Perumpamaan. Nah, itu lihat ya.
Perumpamaan. Nah ini. Lihat ya sebentar. Nah, Markus 4 ayat 33 ya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Jadi, kemampuan kalian yang orang Trinitas, cuman ya itu Trinitas doang, ya nggak apa-apa. Yang Unitarian taunya nangkepnya itu, ya udah nangkepnya Unitarian. Nggak ada bilang, yang Unitarian susah masuk neraka. Kalau ada ayatnya seperti itu, ketok leher saya. Ya. Kalau ada, ya. Kalau ada ayatnya yang tidak percaya Trinitarian, tidak percaya Trinitas, masuk neraka, ketok leher saya. Kalau ada, nggak ada, ya. Alkitabnya sudah jelas, hanya yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itulah keselamatan. Bukan Trinitarian, bukan Unitarian, bukan Yesus only, bukan oneness. Jadi jangan mengkonsep Tuhan lah. Tuhan nggak bisa dikonsep. Tuhan itu maha besar. Otakmu itu cuma segini. Bagaimana kamu bisa mengkonsep Tuhan? Tuhan itu terlalu besar untuk bisa dimonopoli oleh satu dogma saja. Nggak ada. Kita nanti baru tahu Tuhan yang benar, Yehovah Elohim, ya. Bahkan kita dapat penglihatan Yesus jumpa dengan muka hari ini di dunia pun karena dibatasi oleh kita. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan muka dengan muka, tapi kita masih dibatasi oleh badan yang fana ini. Nggak akan clear jelas. Saya nggak bisa lihat jelas. Itu cuma putih jelas, cuma putih terang benderang. Saya dengar suaranya. Nggak bisa lihat. Nanti kita di surga baru kita bisa lihat. Kalau kita sudah masuk surga, oh ada orang yang dapat melihat yang dibawa ke surga. Nggak ada, itu bohong. Orang-orang yang ngaku-ngaku dibawa ke surga itu bohong. Nggak ada. Nggak ada orang ke surga balik lagi ke dunia ini. Nggak ada. Satu nabi pun, satu rasul pun tidak ada yang pergi ke surga balik lagi ke dunia ini. Nggak ada. Mau pendeta siapapun, itu nggak ada. Bohong dia. Apalagi bilang dibawa ke neraka, bohong dia, nggak ada. Nggak pernah ada nabi atau rasul, satupun nabi atau rasul yang dibawa ke neraka yang balik lagi ke dunia ini. Nerakanya masih kosong, nak. Aduh, neraka masih kosong hari ini, nak. Ya, nggak ada. Nanti saudara baca di dalam Wahyu 18, 19, 20, 21, 22. Neraka masih kosong nanti di akhir zaman. Hades dan orang-orang mati di dalamnya akan dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Sekarang ini Anda mentok-mentok bisa lihatnya Hades, dunia orang mati. Di situ banyak nabi-nabi melihat dunia orang mati. Dari mulai Yakub, dari mulai Adam sampai ke Maleaki, mereka pergi ke Hades. Tetapi kemudian ketika Yesus bangkit, maka orang-orang mati ini pun naik ke paradiso. Ya, bahkan Abraham pun waktu itu pergi ke Hades, ke Seol. Yunus 2 ayat 2, aku pergi ke Seol. Daud berkata pergi ke Seol. Yakub berkata aku pergi ke Seol, ke dunia orang mati, ke Hades. Tetapi ketika Yesus bangkit, ya, maka semua orang dibawa. Ketika Yesus mati disalib, nah dia memenuhi segenap hukum Taurat, maka orang dan kemudian bersama dengan Yesus bangkit, orang-orang ini pergi dibangkitkan. Ya, itu urutannya, nanti ada urutannya. Anda lihat aja di urutannya di Heavens and Hell. Ya, saya sudah bikin videonya ya di Heavens and Hell, supaya saudara jangan bingung. Ada 4 seri Heavens and Hell, ada videonya ya. Saudara bisa lihat urutannya di situ. Jadi begitu, nggak ada. Jadi kalau ada bilang sekarang ini ngeliat surga neraka, apa dibawa ke surga, kalau penglihatan. Oh mungkin saya pun mendapat penglihatan tentang surga, saya pun mendapat penglihatan tentang Yerusalem baru, tetapi saya bukan berarti dibawa ke itu, nggak ada, itu penglihatan, ya itu berbeda. Jadi kalau ada orang saya dibawa ke surga, dibawa ke neraka, nggak ada. Apalagi bilang
sekalipun penglihatan neraka, karena nerakanya belum ada. Tapi kalau dia penglihatan tentang surga, saya masih percaya. Karena Alkitab menunjukkan banyak. Paulus pun diberikan penglihatan tentang surga. Tapi kalau diberi penglihatan tentang neraka, nerakanya aja belum ada. Ya, nerakanya belum ada satu nabi pun yang mendeskripsikan neraka sedetil sekali. Nggak ada. Hanya Yesus yang sekali yang ngomong. Ya, dibawa ke Gehenna. Ya. Dan satu lagi Yesaya, dan itu pun tidak detail seperti yang para pendeta-pendeta ini yang ngaku-ngaku trip perjalanan ke neraka kemana. Nggak ada. Jadi jangan melampaui apa yang tertulis, jangan ngarang-ngarang. Kalau Anda ngarang-ngarang, nanti Anda akan tersesat. Nah, sekarang belum sesat, tapi nanti lama-lama Anda akan tersesat. Akhirnya Anda akan bingung dan Anda akan tersesat. Kalau Anda sekarang ini masih salah, belum sesat, ya. Kenapa salah? Kalau orang mau pergi dari Jakarta ke Surabaya, ya, terus dari Jakarta dia pergi dulu lewat Cirebon, dari Cirebon dia belok lagi ke Pangandaran, dari Pangandaran dia nyampe Jogja, dari Jogja balik ke Semarang, dari Semarang balik ke Surabaya, itu namanya salah jalan, muter-muter. Tapi harusnya kalau mau dari Jakarta mau ke Surabaya gampang. Jakarta turun Cirebon, turun Semarang, langsung ke Cepu, langsung jalan lurus lewat Tuban, lewat Surabaya, atau Jakarta langsung Cirebon Semarang ke Solo, langsung Surabaya. Nah, itu namanya jalan yang benar, nggak sesat, nggak muter-muter. Tapi kalau Anda nanti akan diputer-puter, nah, nanti akhirnya akan diputer-puter lelah karena nggak ketemu-ketemu. Nah, akhirnya Anda sesat. Makanya saya selalu bilang disitulah awal kesesatan. Kenapa? Karena menambah-nambahi yang nggak tertulis di dalam Alkitab. Gitu ya. Coba kita lihat terakhir. Nah, ini contoh nih. Di dalam perjanjian baru, simbolisasi. Nah, ada simbolisasi Wahyu 11. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di depan Tuhan semesta alam. Dua saksi ini ya. Dua saksi Allah. Ini adalah pohon zaitun dan kedua kaki Dian. Ini cerita tentang orang Yahudi dan orang Kristen, ya. Karena pohon zaitun, ya, pohon zaitun itu melambangkan orang Yahudi dan kita yang dicangkokkan adalah orang-orang Kristen, ya. Gitu ya. Kita buka 2 Petrus 1. Dari mana kita sih kata Lucifer? Coba kita buka Yesaya 14. Dari mana kita tahu iblis itu adalah Lucifer? Kita buka dalam Yesaya 14 ayat Yesaya 14 ayat yang ke-12. Yesaya 14 ayat yang ke-12 ini ya. Ini ya. Yesaya 14 ayat ke-12. Bintang timur putra fajar. Nih bintang timurnya nih. Ya. Bintang timur putra fajar. Sekarang kita buka ayat King James Version. Yesaya 14 ayat 12. Nah, dari King James lah kita tahu tentang Lucifer. Ya. Makanya bilang, oh Lucifer. Ini cerita tentang kejatuhan iblis. Nanti kapan-kapan kita membahas khusus. Banyak ya. Karena ada orang yang masih belum mengerti bahwa cerita Yesaya 14 ini, Yesaya pasal 14 ini adalah tentang kejatuhan iblis. Mereka itu kan Raja Babel ya, orang-orang reform kan masih begitu. Enggak, ini tentang kejatuhan iblis. Nanti kapan-kapan kita akan membahas ini ya. Tapi kita lihat Yesaya 14 ayat 12 ini, dari mana kita orang-orang Kristen tahu bahwa itu adalah Lucifer? Dari King James, dari terjemahan King James kata Lucifer ini. Tapi King James dari mana dapatnya? Nah, coba kita lihat dalam Yesaya 14 ayat 12 yang Vulgata. Yesaya 14 ayat 12 yang Latin ya, Latin Vulgata. Yesaya 14 Latin Vulgata. Nah, ini Vulgata. Nah, lihat. Kelihatan itu? Dari kitab Vulgata. Kita ingat Vulgata tadi. Vulgata itu dari Jerome tahun 380. Sejak Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin,
yang Vulgata, bukan yang Vetus Latina ya, tapi Vulgata yang baru, yang tahun 380 oleh Jerome, pasca Konsili Nikaya. Kemudian Alkitab ditutup bagi dunia, hanya imam-imam dan orang-orang di gereja, yang para tokoh-tokoh pendeta, imam-imam dan uskup-uskup di gereja yang boleh baca. Orang awam nggak boleh baca. Sehingga ketika ada yang salah pengajaran mereka, orang awam dibungkam. Berani beda dengan ajaran gereja, persekusi. Bahkan ada yang dibunuh seperti Kopernikus, dibunuh ya. Nah, tapi kita lihat coba dari Vulgata, di mana kita bisa menemukan kata Lucifer yang lain dalam Vulgata tadi. Bentar ya. Anda bisa buka dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Salah. 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19. Ya nih, et habemus firmioren propheticum sermonen cui benefacitis attendentis quasi lucernae lucenti in caliginoso loco donectis elucescat et Lucifer oriatur in cordibus vestris. Ya, 2 Petrus 1 ayat 19 pun Anda akan menemukan kata Lucifer di sana. Sekarang kita lihat dalam bahasa Indonesia, apakah 2 Petrus 1 ayat 19 itu? Lihat. Yang demikian kami akan diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Emang si Petrus nyuruh si Lucifer bersinar di dalam hatimu? Nah, jadi Lucifer, apakah Lucifer yang di dalam Yesaya 14 ayat 12 yang terkenal dengan iblis itu, yang oleh para pendeta-pendeta disebut iblis? Oh, ini jenderalnya Lucifer. Oh, Lucifer. Yesus pun disebut Lucifer ya. Hati-hati loh. Oleh si Vulgata maksudnya. Jadi yang benar yang mana? Karena bintang timur ini udah pasti Yesus, yang di dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Aku melihat bintangnya di timur, dan berkali-kali Yesus pun disebut bintang timur ya. Dalam Wahyu 2 Yesus pun disebut bintang timur. Tetapi ternyata salah, terjemahan semua ini salah. Kalau kita lihat bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Ibrani, kata Lucifer itu dikata Hillel ben Shakar. Hillel ya. Sedangkan kata atau dalam bahasa Septuaginta Perjanjian Lama itu disebut Heosphoros Lampros. Sementara Yesus disebut Aster Lampros atau Aster Lampros atau Aster Proi ya. Sementara Lucifer si Hillel ini disebut dengan Heosphoros. Nah, mengapa diterjemahkan sebagai Heosphoros? Karena di dalam legenda Yunani, kata Heosphoros ini memang adalah bintang, bukan bintang fajar ya. Itu terjemahannya juga salah. Kata proio artinya awal hari. Awal harinya orang Yahudi jam berapa sih? Jam 6 sore kan? Nah, itu kan awal. Kalau dibilang Hillel ben Shakar, itu artinya bulan sabit. Ya, itu dalam bahasa terjemahan kita itu bulan sabit. Hilal itu, kalau Anda tahu hilal itulah Hillel ben Shakar, hilal. Nah, kalau Anda lihat yang namanya Hesperus itu adalah bulan sabit, sama, makanya disebut Hesperus. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Nah, itu bintang fajar, namanya yang fajar itu mereka jam 6 pagi. Ya, itulah bedanya. Yesus adalah dari gelap menjadi terang.
Sementara iblis dari terang menjadi gelap, dibalik, ya. Nah, itu pengertiannya. Jadi Anda bilang Lucifer, Lucifer, latah bilang Lucifer, Lucifer. Saya nggak yakin, karena Alkitab nggak ngajarin kita nama iblis adalah Lucifer. Nama iblis itu bukan Lucifer, nama iblis itu Hillel bin Syakar. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku bilang Lucifer, Lucifer, satu, Anda bisa sedang berilusi, ya. Kedua, Anda sedang mengarang. Maaf, Anda sedang bohong. Kalau berilusi saya nggak bisa larang, karena orang schizofren banyak berilusi. Ya, kalau nanti kapan-kapan kita akan undang Pak Siswanto, seorang dokter psikologis, untuk membedakan ya tentang ilusi, nubuat, penglihatan, mana yang dari Tuhan, mana yang ilusi, schizofren itu apa, ya, kerasukan itu bagaimana, demonize itu seperti apa. Dia seorang anak yang cinta, seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, ya. Makanya saya undang beliau. Kita akan membahas dari segi rohani dan dari segi psikologi, supaya kita waras otak kita, berpikirnya dengan benar. Oke.